Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi saya janjikan sedikit ulasan tentang cinta anak-anak muda ini dari perspektif neuroscience. Bagaimana kondisi otak kita yang sedang mencintai, kok bisa sih orang mencintai itu sampai sebegitunya. Ini saya cuma baca-baca saja dari buku-buku tentang neuroscience yang berhubungan dengan cinta. Detailnya silahkan dikejar, ditelaah sendiri. Jadi dari perspektif neuroscience, cinta itu memang munculnya tidak terkontrol. Jadi kita cinta pada siapa itu biasanya bukan sesuatu yang kita arahkan sendiri. Jadi cinta itu muncul kapan, pada siapa, itu lebih pada proses yang tidak kita sadari. Tiba-tiba saja cinta pada dia, atau baru lihat saat ini kok rasanya sudah cinta sekali, senang sekali, suka sekali. Itu sesuatu yang bukan dalam kontrol kita. Kalau dalam kontrol kita mungkin kita milih-milih. Lebih baik jatuh cinta sama temanku yang ini saja deh, ya lebih mudah. Kemarin sudah tiap hari bareng, sudah aneh, tapi enggak. Cinta itu sesuatu yang tidak kita kontrol secara sadar. Nah, ketika seseorang jatuh cinta, membanjirlah hormon-hormon yang berhubungan dengan itu. Ya, kalau dalam buku-buku neuroscience itu yang terlibat dalam jatuh cinta ini ada hormon dopamin, ada hormon oksitosin, bahkan estrogen, testosteron, itu juga semuanya membanjir. Nah, membanjirnya hormon-hormon ini nanti membuat pusat-pusat berpikir rasional yang ada di kepala ini macet. Jadi amigdala, cinguli kortek itu yang isinya untuk sistem siaga atau sistem kekhawatiran, sistem berpikir kritis, itu semuanya macet. Makanya orang yang jatuh cinta itu kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk di akal. Kalau dalam situasi normal mungkin dia tidak mau begitu. Tapi ketika sedang jatuh cinta, rasionalitasnya macet sudah. Makanya kadang-kadang teman-teman kita yang sedang jatuh cinta itu membuat kita geleng-geleng kepala. Kok mau-maunya ya begitu? Kok bisa-bisanya ya begitu? Nah, itu karena memang pusat rasionalnya macet. Tapi jangan dianggap rendah atau jangan dianggap sepele. Semua orang mengalami itu, tidak apa-apa. Kali ini kita yang geleng-geleng. Pada saatnya mungkin mereka yang geleng-geleng lihat kita yang sedang jatuh cinta. Tapi saya tidak pernah jatuh cinta kok, Pak. Kalau tidak pernah jatuh cinta, hidupmu tidak indah. Ada bagian hidup yang sangat indah, namanya cinta. Ketika engkau sedang mencintai sesuatu, maka ya ada beberapa pusat-pusat akal yang rasional ini macet. Termasuk mungkin Romeo and Juliet. Bagaimana dia tidak ngerti lagi rasa takut. Sudah Romeo malam-malam nerobos ke kamarnya Juliet. Dia sudah diasingkan tapi tidak peduli, balik lagi hanya untuk ketemu Juliet. Juliet sampai mau minum racun, itu kan tidak rasional. Biasanya orang itu sayang sama hidupnya secara rasional, tapi karena sudah jatuh cinta, dia nggak ukur lagi, minum racun pun oke. Nah, jadi itu secara neuroscience. Membanjirnya hormon-hormon tadi selanjutnya membuat orang yang mencintai itu seperti orang yang mabuk atau orang yang ekstasi. Orang yang mabuk itu kan orang setengah-setengah sadar.
nggak ngerti apa yang diomongkan, nggak ngerti apa yang disampaikan. Pokoknya dia sedang membara, dia sedang tenggelam dalam rasa cintanya. Itu karena hormon-hormon tadi membanjir. Ini sering saya jelaskan untuk ilustrasi ketika menjelaskan cinta ilahiyah. Bagaimana para sufi itu yang sudah sebegitunya cinta sama Allah, kadang-kadang kata-katanya, ucapannya itu kok begitu ya ngomongnya. Nanti bagi banyak orang, wah kalau begitu sudah musyrik itu, sudah murtad itu. Nah, ini mungkin bisa kita pahami dari perspektif ini. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta itu, ya memang dia sedang asyik tenggelam dalam rasa cintanya, sehingga kata-kata tidak terkontrol lagi, bahkan perbuatan juga mungkin banyak yang dia tidak sadar. Jadi itu cirinya. Nah, selanjutnya ya ini hormon-hormon tadi itu kan membuat orang terus kalau sudah jatuh cinta itu ada semacam kecanduan, ketagihan, lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang mabuk tadi kan juga begitu. Sampean minum kopi, itu kan ada kecanduannya, ketagihan. Kalau ndak ada kopi, pusing, puyeng. Loh, orang jatuh cinta juga begitu. Jauh sedikit dari yang dicintai, rindunya luar biasa. Rindu itu kan state situasi akal kita mirip. Kayak kita sedang ketagihan tadi. Pengen ketemu. Kalau sudah ketemu ya sudah. Kalau sudah berdua ya sudah. Nah kecanduan tadi, ya kalau kayak kopi, kecanduan kopi kan sudah minum kopi ya sudah. Tapi nanti beberapa saat lagi rindu lagi, pengen minum kopi lagi karena ketagihan. Kayak teman-teman yang sudah terlanjur merokok. Itu kan ya nek nggak ngerokok sebentar cangkemnya pahit. Itu kecanduan. Cinta juga begitu. Engkau sedang kecanduan orang yang engkau cintai. Engkau ketagihan orang yang engkau cintai. Maka cinta itu penuh dengan aroma kerinduan. Ingin ketemu terus, ingin berdua terus, asal engkau di sisiku terus, mau apa saja silahkan, permintaanmu apa saja aku penuhi. Nah, ini neuroscience perspektif. Situasi di akal kita, di otak kita itu begitu. Nah, ada teori selanjutnya. Panas-panasnya situasi semacam ini, kecanduan, ketagihan, macetnya pusat-pusat rasional, membanjirnya hormon-hormon itu, hot-hotnya, panas-panasnya itu 6-8 bulan pertama. Jadi ini pokoknya walau di 6-8 bulan pertama ini jangan disenggol sudah. Ini bisa-bisa mereka seperti Romeo and Juliet, milih mati saja kalau dihalang-halangi. Ya karena tadi, kayak teman-teman kalau yang biasa ngerokok terus dilarang ngerokok, wah itu apapun dikorbankan asal bisa ngerokok. Apapun bolehlah asal bisa ngopi sebentar. Jadi situasinya persis seperti itu. Jadi 6 bulan pertama ini begitu meluap-luap. Dopamin, oksitosin, bergairah. Ingin dekat selalu. Pokoknya dunia hanya milik kita berdua ya. Yang lain itu tidak penting semua. Hilang semua juga tidak apa-apa. Asal kita berdua masih ada. Ini perspektif neuroscience. Bahkan nanti ada teori lanjutannya, perlahan-lahan tapi gairah yang meluap-luap itu bisa meredup. Mungkin ya asupan hormonnya mulai berkurang. Tambah lama, tambah turun. Ada yang bilang ini dalam jangka waktu 2 tahunan, ada yang bilang sampai 4 tahun. Tapi yang jelas bisa habis. Makanya yang pacaran lama-lama, tidak segera nikah, itu hati-hati. 6-8 bulan pertama, engkau lah segalanya. Pokoknya tidak ada yang lebih dari engkau. Tapi kalau sudah mungkin 2 tahun atau 4 tahun, itu mulai kelihatan ternyata ada yang lebih cantik, ada yang lebih menarik, ada yang lebih ganteng, dan lain sebagainya. Mengapa bisa begitu? Hormonnya sudah
berkurang. Meluap-luapnya sudah tidak lagi. Ya manusia itu kan meluap-luap itu kan ada batasnya, tidak terus-terusan. Kita seneng mengalami sesuatu itu kan tidak terus-terusan. Kalau terpenuhi, ya kalau pakai teori psikologi itu kan derajat nikmat, derajat seneng itu beda. Semakin lama kesenangan duniawi itu semakin berkurang nilainya. Mungkin ya berhubungan dengan cinta lawan jenis anak-anak muda ini juga begitu. Tambah lama, tambah berkurang asiknya. Kalau awalnya sih dunia milik kita berdua. Lama-lama mungkin ada orang ketiga, ada orang keempat, ada orang kelima. Terus ribut, terus gegeran, terus patah hati. Nangis-nangis, bikin puisi, dan seterusnya. Nah, ini mungkin penting ya kita pahami, khususnya teman-teman yang sedang dimabuk oleh cinta. Sadarilah kalau ada luapan-luapan, kalau ada gairah berlebih dalam dirimu saat jatuh cinta. Mungkin pada pandangan pertama seperti Romeo tadi, atau mungkin sudah sangat mendalam, ingin selalu berdua, tidak bisa berpisah, kerinduan yang menyentak-nyentak terus-menerus. Ingatlah itu mungkin ada juga andil dari situasi otak kita. Jadi ya, tidak harus berlebihan, diterima saja. Iya ya, saya ini rindu karena mungkin memang sedang hangat-hangatnya cinta ini. Yang penting hidupkan terus meskipun tadi pusat-pusat rasional yang ada di pikiran kita ini banyak macetnya, susah sekali untuk dihidupkan kembali saat kita sedang mabuk cinta. Ya dengan kesadaran ini semoga sedikit-sedikit ada kendali untuk tidak melakukan yang tidak seharusnya, apapun itu bentuknya. Jangan karena alasan cinta terus kita terjebak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang kita sesali nanti sampai akhir hidup kita, dalam bentuk apapun. Mungkin gara-gara cinta terus saya mengutamakan cinta Pak daripada kuliah, saya mengutamakan pacarku daripada orang tuaku, saya macam-macam yang mungkin nanti ketika engkau sadar engkau menyesal, maka sedikit atau banyak mungkin agak susah payah untuk menghidupkan kembali rasionalitas kita, tapi semoga tidak hilang. Jadi semoga tetap kita tidak hilang kendali. Ya contoh dari novel Romeo and Juliet ini itu kan ketika sedang sangat jatuh cinta maka segala cara ditabrak. Sebenarnya tidak ada salahnya memperjuangkan cinta, tapi tetap dengan cara dan strategi yang terukur rasional. Tidak konyol, tidak merusak, tidak kontraproduktif. Karena energi cinta itu memang besar, kuat, dan luar biasa. Oke, jadi teman-teman, malam hari ini ada beberapa pelajaran dari novel Romeo and Juliet. Kita belajar jenis cinta eros, mungkin mania, physical love, dan obsessive love. Ya meskipun banyak tema-tema cinta yang lain, hate, faith, friendship, family, authority. Kita belajar tentang star-crossed lovers, cinta yang takdirnya negatif. Kita sudah belajar ciri-ciri cinta dari novel ini. Yang pertama, cinta berhubungan dengan rasa. Yang kedua, berarti yang tidak mengalami langsung akan kesulitan memahami apa yang terjadi dengan para pecinta. Yang ketiga, gerbangnya cinta adalah pandangan pertama. Yang ini bisa jadi gerbang kebahagiaan atau gerbang kesedihan. Yang keempat, cirinya pecinta itu adalah apapun. Kalau itu dari yang dicintai, rasanya indah. Meskipun itu hanya sandalnya, atau mungkin motornya ada di luar, atau apapun. Kalau itu berhubungan dengan yang kita cintai,
rasanya indah dan menggetarkan kita. Kemudian selanjutnya cirinya cinta adalah apapun tentang dirimu akan aku terima. Dan apapun yang engkau inginkan akan aku penuhi. Ciri selanjutnya, cintaku ini abadi, cintaku ini sepanjang masa, cintaku ini sampai akhir zaman. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Sini ciri-ciri alamat orang sudah jatuh cinta. Hormonnya sudah membanjir. Dan ciri selanjutnya, orang yang mencintai akan siap menanggung derita, karena cinta memang tidak hanya membuahkan senyum, tapi juga membuahkan air mata. Kemudian secara sejarah memang mengapa sih kok akhir ceritanya Romeo and Juliet setragis itu, ya karena memang settingnya masyarakatnya feodal, penuh dengan tabu-tabu secara budaya dan secara sosial, sehingga banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Meskipun begitu, semoga cinta yang irasionalitas khas anak-anak muda ini tidak mendorong seseorang melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Meskipun tadi saya jelaskan hormonnya sedang melonjak, sedang meluap-luap, sehingga membuat segalanya hanya dia. Semoga yang kita lakukan adalah hal-hal yang terkontrol dan masuk akal.